Tinjau rangkaian arus arah pada gambar di samping. Semua resistor memiliki hambatan yang sama, yakni R1 sampai R4 semuanya 2 ohm. Lalu baterainya 12 volt yang epsilon 1 ya, dan epsilon 2-nya 6 volt. Untuk masing-masing loop, garis putus-putus yang diberikan, tuliskan persamaan yang mesti dipenuhi oleh tegangan berdasarkan hukum Kirchhoff. Jadi di sini kita ada dua node ya, A dan B, lalu ada loop yang atas dan loop yang bawah. Ya, jadi untuk loop yang atas ya berarti kita mulai dari poin A balik ke poin A ya, ke atas ya, dari poin A balik ke poin A. Nanti yang bawah juga dari A ke A tapi dari arahnya ke bawah. Untuk yang loop atas berarti kita mulai dari A kemudian menemui epsilon 1 terlebih dahulu ya. Ada GGL ya, berarti dia potensialnya naik ya. Jadi plus epsilon 1 lalu bertemu dengan hambatan R1 berarti min I1 R1 ya. Kemudian bertemu hambatan R2 lalu min I1 R2. Lalu ketika dia ke arah B, lalu dia ke arah kiri. Ya, dari B lalu ke arah kiri. Nah, ini loopnya ya. Jadi loopnya ke arah atas, kanan, bawah, kiri. Nah, ketika dia ke arah kiri, arah arus dan arah loop berlawanan. Berarti min I3 dikali R3. Lalu sama dengan 0. Berarti plus epsilon 1 min 2 I1 min I1 dalam kurung R1 tambah R2 plus I3 kali R3 sama dengan 0. Ya, berarti epsilon 1-nya 12 volt minus I1-nya adalah yang kita cari R1 tambah R2 adalah 4. Ya, kemudian ditambah I3 kali R3-nya 2. Berarti 2I3 sama dengan 0. Ya, berarti 12 sama dengan 4I1 min 2I3. Ya, atau bisa kita sederhanakan dengan membagi 2 menjadi 6 sama dengan 2I1 min I3. Ya. Ini adalah persamaan loop yang atas. Lalu sekarang loop yang bawah. Bagaimana untuk loop yang bawah? Loop yang bawah kita juga dari A ke titik A ke A. Ya. Berarti dari A kemudian melewati R3. Searah antara arus dengan loop. Berarti min I3 R3. Kemudian melewati epsilon 2. Nah, di sini GGL arahnya ke atas. GGL epsilon 2 tapi arah loop kita ke bawah. Berarti min epsilon 2. Lalu di sini tidak ada hambatan sama sekali. Ketika melewati R4, arus I2 searah dengan loop ya, arus I2 arahnya ke atas, arus I2 searah dengan loop kita, berarti min I2 R4 sama dengan 0. Ya, berarti di sini min 2I3 minus epsilon 2 nilainya 6 minus 2R4 sama dengan 0. Ya, seperti itu. Oke, berarti kalau kita semua bagi dengan negatif 2 menjadi I3 plus maaf. Di sini bukan I4 ya, I2 maaf. Ini I2 harusnya nih. Ini I2 ya. Ya. Ini I2 ya. I3 plus I2 plus 3 sama dengan 0. Atau I2 tambah I3 sama dengan min 3. Seperti itu. Oke. Kemudian untuk melengkapi hasil jawaban A, maka kita perlu berdasarkan aturan arus pada titik cabang. Berarti pada titik A gitu ya. Pada titik A, arus I2 masuk, arus I3 keluar, arus I1 keluar ya. I1 keluar, I3 keluar, I2 masuk. Berarti yang masuk adalah I2, yang keluar adalah I3 dan I1 ya. Jadi I2 yang masuk dikurangi I3 dikurangi I1 sama dengan 0. Berarti persamaannya menjadi I1 ditambah I3 atau I1 dikurangi I2 gitu ya. I1 dikurangi I2 ditambah I3 sama dengan 0.
Ya, kita punya 3 persamaan dengan 3 variabel sebenarnya ya. Jadi kita punya I1 dikurangi I2 tambah I3 sama dengan 0. Ini yang pertama. Kemudian kita juga punya 2I1 dikurangi I3 sama dengan 6. Kemudian yang ketiga, I2 tambah I3 sama dengan min 3. Nah, dari ketiga persamaan ini kita akan bisa langsung mendapatkan persamaan untuk arus 1, arus 2, dan arus 3. Ya, ini langsung kita bisa menggunakan kalkulator. I1 akan didapatkan 1,8 ampere. I2 kita akan mendapatkan negatif 0,6 ampere. Ya, ini pakai kalkulator bisa. Lalu I3 kita akan langsung mendapatkan negatif 2,4 ampere. Ya, seperti itu. Ya, sehingga kalau kita ingin mencari arus pada R3, berarti kita akan mendapatkan I3. Ya, I3-nya adalah min 2,4 ampere alias arusnya itu berlawanan dengan asumsi. Arus arah I3 ini harusnya ke arah kiri sebesar 2,4 ampere. Seperti itu.